Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Sepradi Movie 21. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah mensubscribe channel kami. Terus lakukan itu dan bagikan channel kami kepada teman-teman Anda. Sukai video kami dan tonton video kami sampai habis, karena itu sangat membantu kami untuk mengembangkan channel ini. Dan kami akan lebih bersemangat untuk memperbaiki diri. Di kesempatan kali ini kita akan membahas film dengan judul Nobody. Film yang rilis di tahun 2021 ini layak Anda tonton dengan aksi perkelahian dan kejar-kejaran yang cukup epic. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia filmnya. Scene awal memperlihatkan seorang bapak-bapak yang sedang diintegrasi oleh dua orang polisi, satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, kita juga tidak tahu siapa nama polisi ini diperkenalkan dalam film ini dan juga dari kesatuan mana. Lalu si bapak yang ekspresinya biasa aja itu sambil sebab santuy dan memberikan makan kucing yang keluar dari dalam jaketnya, ditanyakan oleh kedua orang polisi itu tersebut, "Siapakah Anda?" Lalu si bapak pun menjawab, "Me." Dan film pun dimulai. Film ini akan berfokus pada seorang bapak-bapak yang tidak tua dan juga tidak muda. Bapak-bapak ini bernama Hutch Mansell atau kita panggil ia Hutch. Hutch menjalani rutinitasnya seperti biasa, bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hutch bekerja di perusahaan milik bapak mertuanya sebagai seorang auditor keuangan. Hutch yang seorang family man ini memiliki ekspresi yang biasa aja. Ia menjalankan aktivitasnya dengan monoton tanpa ketegangan. Tiba-tiba suatu malam Hutch yang lagi tertidur kelelahan dengan istrinya, ia terbangun dan melihat ke kamar anaknya. Lalu Hutch memeriksa ke ruangan. Ternyata rumahnya sedang disatroni oleh dua orang perampok. Seketika itu, Hutch mengambil tongkat golf sambil ngintip dan cek situasi. Lalu, perampok itu mendorong senjata dan meminta sejumlah uang receh karena Hutch memakai kartu kredit, jadi ia hanya memberikan uang yang ada dalam mangkuk. Pada scene ini, Hutch melihat tangan perampok yang memiliki tato, yang nanti kita akan tahu untuk apa tato tersebut. Lalu terjadi perkelahian antara suatu perampok dengan anaknya, namun Hutch tidak melawan sedikit pun ataupun membela anaknya. Saya juga awalnya heran kenapa ia tidak melawannya. Oke, kita lanjut. Hutch membiarkan perampok itu pergi dari rumahnya dan tampak si bocah anak Hutch ini kesal lihat tingkah bapaknya yang ngelepas perampok itu begitu saja. What the fuck? Di malam itu, polisi datang untuk olah TKP. Nampak Hutch, istri dan anak-anaknya memberikan keterangan. Si polisi itu juga menanyakan kepada Hutch mengenai kejadian perampokan itu. Anaknya pun menggerutu kesal dengan mengatakan bahwa sebenarnya si bapak ini bisa aja ngelawan, tapi malah membiarkan perampok tersebut pergi begitu saja. Polisi itu menanyakan apakah ada upaya membela diri, tetapi si Hutch cuman bisa diem baik. Lalu peristiwa malam itu ditutup dengan wajah Hutch yang sedikit ada penyesalan. Kalau kita lihat, dia malah seperti menahan sesuatu ya. Paginya, pas lagi sarapan dengan keluarganya, anak Hutch yang sudah bengap habis gelut sama perampok semalam masih aja menanyakan kenapa tidak menyerangnya. Nah, nanti kita akan tahu kenapa si bapak tidak menyerang perampok itu. Oke, kita lanjut. Hari pun berjalan seperti biasa. Anak sekolah dan istri bekerja. Nah, ketika di garasi, ia bertemu dengan tetangganya dan malah diejek oleh tetangganya mengenai kejadian semalam kenapa si Hutch ini tidak melakukan perlawanan kepada si perampok tersebut. Setiba di kantor, Hutch bertemu dengan kakak iparnya yang bernama Charlie. Kakak iparnya Hutch mendapatkan telepon dari anak Hutch yang laki-laki dan menanyakan kenapa tidak menyerang perampok pada malam itu. Ya, artinya dia kenapa sih tidak membela diri? Namun Hutch malah ditodong senjata oleh kakak iparnya. Jesus. Ternyata pistol itu terkunci hanya untuk menakuti Hutch, dan pistol itu pun diberikan kepada Hutch oleh kakak iparnya agar ia lebih berhati-hati untuk menjaga istri dan anak-anaknya, karena istrinya itu kan ya adiknya dari kakak iparnya. Lalu dengan wajah biasa aja,
Hutch justru menyimpan pistol tersebut di dalam kulkas. Di dalam adegan ini, kita akan diperkenalkan dengan bapak mertua Hutch yang cukup memaklumi tindakan Hutch pada malam itu. Si bapak mertua pun menawarkan kepada Hutch untuk membelikan perusahaannya. Nanti kita akan tahu di akhir cerita mengenai perusahaan mertua bapak Hutch ini dibeli Hutch untuk dijadikan apa. Setiba di rumah, Hutch juga berbicara dengan seseorang yang ada di dalam radio sambil ngopi santuy cuy. Pada percakapan mereka berdua, Hutch membeberkan kenapa ia tidak membela diri pada malam itu. Di sini kita akan diperkenalkan dengan sosok Hutch yang cepat banget kasihan sama orang lain. Kita juga akan tahu kenapa alasannya ia tidak melakukan perlawanan. Hutch tidak menyerang perampok tersebut karena tahu bahwa perampok tersebut adalah suami istri yang sebenarnya ketakutan dan putus asa. Hutch juga tahu senjata apa yang dibawa oleh perampok tersebut, bahwa senjata tersebut juga tidak ada pelurunya, sehingga Hutch tidak memukul perampok tersebut dan membiarkan uang receh yang ada di dalam mangkok itu dibawa oleh perampok tersebut. Di malam hari, Hutch bertemu dengan ayahnya yang ada di panti jompo. You been eating? What? Dan mereka pun bernostalgia. Di sini kita akan diperlihatkan dengan foto. Do you remember who he used to be, Hutchie? 3 orang yang ada dalam foto itu salah satunya adalah Hutch dan ada ayahnya, serta satu lagi akan kita kenalkan nanti di akhir scene film. Saat pulang ke rumah, Hutch pun melihat dari jendela wajah anak dan istrinya. Ia pun merasa menyesal karena tidak bisa melindungi keluarga. Lalu di dalam rumah, anak Hutch yang paling bungsu mencari di mana kalung dari anak kucing dan mungkin menurut Hutch dibawa sama perampok malam tadi. Dan tiba-tiba Hutch mengekspresikan dirinya sangat marah. Dengan rasa kesal, Hutch pun kembali ke panti jompo tempat ayahnya dan mengambil pistol yang disimpan di tempatnya. Lalu dengan petunjuk dari tato yang ia ingat yang ada di awal scene tadi, petualangan Hutch pun dimulai. Dari scene ini akan banyak kejadian aksi dan hal-hal yang berkaitan dengan siapa si Hutch ini sebenarnya. Lalu Hutch pun pamit dengan ayahnya yang duduk di kursi sambil nonton. Hutch berkeliling ke beberapa tempat pembuatan tato untuk mencari di mana pemilik tato tersebut tinggal. Hingga pada suatu waktu sampailah Hutch di tempat pembuat tato yang diisi oleh orang-orang veteran, bukan orang sembarangan yang menanyakan apa yang Anda cari. Hutch pun menjawab bahwa ia ingin mengetahui di mana pemilik tato tersebut tinggal. Namun suasana menjadi kurang nyaman. Si pemilik tato awalnya enggan memberitahu di mana pemilik tato yang merampok rumahnya tersebut tinggal. Hingga tiba-tiba si kakek tua melihat tanda tato yang ada di tangan Hutch itu dan kaget lalu mengatakan, Thank you for your service. Lalu si kakek masuk ke ruangan dan mengunci pintu. Si pemilik tempat pembuat tato itu dan orang-orang yang ada di situ malah terengah-engah, terheran-heran dan malah ingin membantunya. How can I help you? Tanpa berlama-lama, Hutch langsung ke rumah perampok tersebut dan menanyakan di mana kalung anak kucingnya. Namun sebelum Hutch lebih lanjut mengeluarkan jurus kanuragannya, ia kaget. Dalam rumah itu nampak seorang bayi yang sedang sakit. Disinilah perasaan Hutch seakan berkelahi dengan dirinya sendiri dan meninju dinding. Waduh, sakit itu coy. Hutch pun pulang ke rumah dengan menggunakan bus dengan rasa penyesalan karena tidak bisa melampiaskan emosinya. Namun tiba-tiba datang sekelompok pemuda mabok yang masuk ke dalam bus yang ditumpangi oleh Hutch. Sekelompok pemuda tersebut mengganggu seorang gadis. Hutch pun melihat ini sebuah momen untuk melampiaskan rasa sesalnya dan rasa kesalnya. Hutch meminta kepada penumpang yang lain untuk turun bus beserta supir-supirnya dan menutup pintu bus tersebut, yang menyisakan hanya Hutch, sekelompok pemuda tadi, serta seorang gadis yang diganggu oleh pemuda tersebut. Dengan sadis, Hutch menghajar sekelompok pemuda tersebut. Meskipun sempat terlempar keluar bus, Hutch pun masuk kembali dan melawannya. Inilah Hutch Mansell yang awalnya bukan siapa-siapa, Wonder Woman juga bukan, apalagi Superman. Dan saat ini dia sedang menunjukkan tajinya.
Setelah perkelahian tersebut, Hutch pun pulang dan meminta diobati oleh istrinya. Istrinya pun tanpa basa-basi langsung mengobati. Dan juga ia bingung dengan apa yang sudah terjadi oleh suaminya itu. Pada pertengahan film, kita akan diperkenalkan oleh sosok bos mafia Rusia pengendali saham yang bernama Yulian Kuznetsov. Tiba-tiba, bos mafia alias Yulian ini mendapatkan telepon bahwa adiknya dirawat di rumah sakit, yang mana adiknya tersebut adalah korban dari jurus fatality-nya Hutch Mansell. Fatality. Bos mafia yang kesal ini langsung mendatangi rumah sakit dan mencari petunjuk siapa yang telah menciderai adiknya tersebut. Alhasil, ia mendapatkan petunjuk berupa kartu kerja Hutch yang tertinggal di dalam bus dan dibawa oleh salah satu pemuda. Si bos mafia ini mengupah seorang hacker untuk mencari tahu identitas dari Hutch sebenarnya. Lalu dengan aksi keren hacker, menghubungi seseorang linknya yang ada di Pentagon dan menanyakan siapa Hutch Mansell. Seketika itu, petugas di Pentagon mencari berkas mengenai Hutch. Disinilah Hutch Mansell sebenarnya, kita akan tahu siapa dia sebenarnya. Diperlihatkan, berkas mengenai Hutch berupa gambar eksekusi, kekerasan, dan sekumpulan mayat. Kemungkinan si Hutch ini adalah mantan agen rahasia yang bertugas mengeksekusi target operasi. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Si hacker itu pun kaget dan langsung menutup laptopnya dan pulang tanpa meminta bayaran sama sekali kepada bos mafia Yulian. Bos mafia yang melihat berkas Hutch Mansell pun kaget dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari Hutch dan menangkapnya hidup-hidup. Singkat cerita, di rumah Hutch mendapatkan telepon dari seseorang dan diminta untuk menemui si pencukur. Setiba di tempat si pencukur, ada seseorang yang menjelaskan bahwa Hutch sedang menghadapi seseorang yang berbahaya. Hutch telah menciderai adik salah seorang bos mafia Rusia pengendali saham Opsak ketika perkelahian di dalam bus. Pada suatu malam, Hutch yang sedang makan malam bersama keluarganya tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang bersenjata dan ingin menyerang rumah Hutch, pembunuh bayaran yang disewa atau pasukannya dari si Yulian tadi, bos mafia Rusia. Oke, kita lanjut. Hutch yang sadar akan hal itu segera mengungsikan istri dan anak-anaknya ke dalam rubanah di dalam rumahnya. Istri dan anak-anaknya yang sedang asik makan pun terkejut dan terpaksa mengikuti keinginan Hutch. Terjadilah perkelahian seru antara Hutch dan beberapa orang pembunuh bayaran di rumah Hutch. Namun di tengah perkelahian yang hampir dimenangkan Hutch, ia malah pingsan karena kesetrum dan dibawa masuk ke dalam mobil untuk menemui Yulian, sang bos mafia. Si pembunuh bayaran ini tidak tahu sedang berurusan dengan siapa dan disangkanya Hutch hanyalah seorang bapak biasa yang ia tangkap. Namun bukanlah Hutch namanya kalau tidak bisa lolos dari pembunuh bayaran tersebut. Ketika Hutch di dalam bagasi mobil, ia berhasil lolos melepaskan borgol di tangannya dengan mematahkan jarinya, lalu menariknya dan memberikan perlawanan dengan menghancurkan mobil tersebut. Alhasil mobil pun meledak, 3 orang pembunuh bayaran dalam mobil tersebut tewas seketika. Ketika menjelang ajal, si pembunuh bayaran malah diajak ngobrol oleh Hutch. Hutch yang berhasil lolos dari pembunuh bayaran tadi berlari pulang ke rumahnya. Ia menemui istri dan anaknya, membawa istri dan anaknya keluar rumah dan meminta mereka untuk segera pindah ke tempat yang aman sampai semuanya kondusif. Karena akan terjadi sesuatu yang berbahaya, di mana Hutch tidak ingin keluarganya menjadi target berikutnya. Hutch yang family man ini berupaya menjelaskan kepada istrinya bahwa ini akan segera berakhir dan meminta ia tetap untuk percaya kepada Hutch. Hutch pun membersihkan mayat di rumah dengan menjejerkannya di atas kursi dan seperti biasa ia mengajak mayat-mayat itu mengobrol. Lalu Hutch pun membuka kotak yang isinya adalah emas batangan hasil pekerjaannya di masa lalu. Bruh. Come on, Davey. Bos mafia bernama Yulian mengirimkan 2 orang pembunuh bayaran ke rumahnya ayahnya Hutch.
Ketika akan dibunuh oleh dua orang tersebut, ayahnya Hatch yang sudah tua renta ini yang masih tertidur di atas kursi mengeluarkan sebuah shotgun dan menembakkannya ke arah dua orang pembunuh bayaran tersebut. Seketika itu si pembunuh langsung meninggal dunia. Di sisi lain, Hatch pun membakar rumah dan seisinya dan pergi menemui bapak mertuanya untuk membeli perusahaannya. Datanglah kakak ipar Hatch yang menolak hal tersebut dan tidak peduli lagi dengan siapapun pada saat itu karena Hatch sudah kepalang tanggung puyeng. Hatch pun memukul perut kakak iparnya sehingga kakak iparnya ini kesakitan dan tidak berdaya. Lalu Hatch pun meminta kakak iparnya duduk dan bernafas pelan-pelan untuk menghilangkan rasa sakitnya. Lalu perusahaan mertuanya itu berhasil ia beli. Di sisi lain, bos mafia Julian kaget melihat anak buahnya yang gagal mengalahkan Hatch. Ditambah lagi, anak buah kesayangannya meninggal dunia di tangan Hatch. Di sisi lain, Hatch Mansell sedang merencanakan untuk perang kepada bos mafia tersebut karena telah mengganggu keluarganya sampai ke bapak-bapaknya. Tempat medan tempur ini adalah perusahaan mertuanya yang telah ia beli tadi dengan sejumlah emas batangan. Dengan wajah santai, Hatch pun mendatangi tempat penyimpanan uang saham Obzak milik bos mafia alias Julian itu dan melakukan aksi dengan melawan pasukan penjaga dan membakar uangnya dengan wajah yang tanpa dosa. Dengan tujuan, Julian akan menanggung semuanya karena uang tersebut adalah uang milik para investor dari saham Obzak. Yang paling edan dari tindakan Hatch setelah membakar uang saham milik Obzak yang ditanggungjawabkan oleh Julian, ia malah duduk santai makan stik di klubnya Julian tanpa ada rasa takut sedikit pun. Julian pun tersadar atas kehadiran dari Hatch yang sedang makan santuy, dan Hatch malah berniat melakukan penawaran kepada Julian agar menghentikan tindakan Julian untuk membunuh Hatch. Meskipun dikepung oleh pasukan Julian, Hatch tidak kehabisan akal. Ternyata ia telah membawa bom di tangannya yang digunakan untuk meledakkan klub milik Julian jika ia diserang di tempat. Ketika Hatch keluar dari klub tersebut dengan membawa bom di tangannya, ia melihat bos mafia tersebut memerintahkan anak buah dan juga mengikut sertakan dirinya untuk mengejar Hatch menggunakan mobil. Ini menandakan bahwa si bos mafia ini memang keras kepala dan tidak memperdulikan tawaran Hatch untuk berdamai karena melihat seluruh uang miliknya terbakar. Namun, jangan salahkan Hatch jika Julian lebih memilih meninggal dunia ketimbang menerima tawaran Hatch. Adegan lalu memperlihatkan Hatch yang dikejar dan mobilnya ditembaki oleh peluru hingga sampailah ia di perusahaan mertuanya yang sudah ia beli. Setibanya, ia ditolong oleh seorang sniper dari atas gedung yang ternyata adalah orang yang sering berbicara di radio dengannya. Dia adalah saudara angkatnya Hatch yang jelas terpampang di foto yang terpajang di peti jompo ayahnya. Namanya adalah Harry. Tiba-tiba, dari dalam gedung muncul ayahnya Hatch yang memberondol komplotan mafia dengan shotgun. Aksi bapak yang sudah tua ini sudah terencana dengan Harry untuk membantu Hatch menghabisi bos mafia Rusia tersebut. Di sisi lain, Harry, seorang sniper, menggunakan senjata AWM-nya bertarung jarak dekat dengan pasukan Julian. Dengan mahirnya, ia menembakkan satu peluru dengan menewaskan 3 orang sekaligus. Wih, sumpah keren adegan ini, cok. Tak hanya itu, Hatch pun juga melakukan pertarungan seru loh, dengan menggunakan jebakan yang sudah ia buat untuk menyerang anak buah Julian. Lalu, Hatch menembakinya dengan menggunakan pistol yang ada di dalam kulkas. Pistol ini yang dikasih sama kakak iparnya. Lalu, Hatch menghabisinya menggunakan senjata panah linggis yang sudah dia buat juga. Ketika bapak dan anak-anak ini bertempur bersama, disitulah mereka merasa bernostalgia seperti yang dilakukan pada masa lalu. Inilah Hatch dan keluarganya. Ternyata bukan orang biasa yang memiliki profesi mengerikan di masa lalu, namun juga bukan seorang Superman.
Pasukan Julian yang sudah meninggal dunia yang hanya menyisakan Julian berhasil menembaki bahu Harry. Namun bukan jagoan namanya kalau Harry langsung meninggal, karena film ini tidak berakhir sedih. Di sini diperlihatkan lagi pertarungan antara Hutch dan Julian. Hutch yang pemberani ini dengan nekatnya menempelkan bom yang dibawanya ke pintu anti peluru dan mendatangi Julian, lalu meledakkannya ke arah Julian sehingga si Julian tewas seketika itu juga. Di akhir scene film ini, kita akan diperlihatkan seperti adegan awal film yang merupakan jawaban siapakah Hutch sebenarnya. Ketika ia diinterogasi oleh dua orang polisi. Polisi itu merasa kaget dengan banyaknya mayat di tempat dan juga tidak percaya bahwa Hutch lah yang melakukannya sendirian. Lalu, kedua polisi ditelepon secara bersamaan oleh orang yang mungkin adalah orang penting. Dan yang mengejutkannya adalah setelah panggilan telepon itu, mereka berdua malah meminta maaf dan melepaskan Hutch tanpa persyaratan apapun. Ketika polisi itu bertanya, Hutch menjawab, Nobody. oh iya, ada satu lagi scene yaitu ketika Hutch dan istrinya sedang mencari rumah baru. Tiba-tiba Hutch mendapatkan telepon tidak diketahui untuk si Hutch itu. Setelah kredit itu juga ada scene yang memperlihatkan ayah Hutch dan saudaranya sedang dalam perjalanan membawa senjata sangat banyak. Kira-kira mungkinkah ada film berikutnya? Itulah alur cerita dari film Nobody yang rilis tahun 2021 ini. Film ini cukup seru untuk ditonton karena banyak adegan perkelahian dan mungkin tokoh utama di film ini juga memiliki cita rasa sama seperti film John Wick atau juga seperti Robert dalam film The Equalizer. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata saya meminta maaf jika ada salah kata dan ada hal yang kurang berkenan. Maklum saya masih pemula. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pradi Movie.